البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sekarang kita akan memasuki pembahasan baru, yang mana pembahasan ini dikenal dengan an-nawasib, yaitu alat-alat yang membuat fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub. Antum sudah tidak asing lagi mendengar lafaz nawasib. Nawasib itu adalah jamak dari nasibun, yang fungsinya adalah yansibu al-fi'il mudhari' alladhi waqa'a ba'dah, menasabkan fi'il mudhari' yang jatuh setelahnya. Dan antum tidak asing lagi ketika mendengar lafaz mansub atau nasab, nasbun atau mansubun. Nasbun itu kembali kepada tandanya, mansub itu kembali kepada namzat fi'ilnya atau perkatanya. Fi'ilnya mansub, jangan fi'ilnya nasab. Paham ya? Tanda nasabnya apa gitu caranya, bukan tanda mansubnya apa, itu keliru. Paham ya? Jadi ungkapan seperti itu kadang mungkin terbolak-balik, tertukar, tapi ternyata ada aturannya. Paham ya? Wa alamatun nasbihi bukan wa alamatu mansubihi, bukan. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa? Kalau fi'ilnya fi'lun mudhari'un mansubun, jangan fi'il mudhari' nasbun. Paham? Dibedakan. Jadi kalau mansub itu ungkapan untuk fi'ilnya itu sendiri. Kalau nasbun itu tandanya. Wa alamatu nasbi, tanda nasabnya apa? Nah, sekarang pembahasan kita adalah alat-alat yang bisa menjadikan fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub. Kesimpulannya nanti sudah kami gambarkan di sini, terbagi menjadi dua. Pahami baik-baik. Kalau antum paham dua ini, clear semuanya. Pertama, alat ditansib binafsiha, alat-alat yang bisa menasabkan dengan sendirinya. Ucapan dengan sendirinya dipahami. Maksudnya dengan sendirinya tanpa ada perantara yang lain, tanpa ada perantaraan, baik yang disembunyikan tanpa akan. Paham ya? Jadi benar-benar langsung dengan sendirinya. Mansubun bi an, mansubun bilan, mansubun bi idan, mansubun bi kai, langsungan itu loh, namanya dengan sendirinya, tanpa perantara wala syai'. Yang kedua, yang menasabkan dengan an mutmaratan, berarti pakai bantuan ya. Bedakan ya. Kalau yang pertama itu yang menasabkan dengan sendirinya cuma 4 huruf, an, lan, idan, kai. Antum kalau mengi'rab langsungan, fi'lun mudhari'un mansubun bi an, fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan, fi'lun mudhari'un mansubun bi kai, fi'lun mudhari'un mansubun bil lan, langsungan. Itu namanya apa? Menasabkan dengan sendirinya. Paham ya? Yang kedua, ada fi'il yang itu mansub dengan apa? Dengan alat yang disembunyikan, yaitu an. Mansub bi an mutmaratan, an yang disembunyikan. Nah, penyembunyian tersebut ada yang sifatnya wajib disembunyikan, enggak boleh tampakkan sama sekali. Ada yang jawazan, yajuzu idharuhu wa yajuzu ikhfa'uhu. Boleh menampakkan, boleh menyembunyikan, jawazan namanya. Kalau wujuban, wajib ikhfa'uhu, wajib menyembunyikan. Paham ya? Wajib menyembunyikan. Paham ya? Berarti ini nanti caranya bagaimana? Menasabkan dengan ad munratan. Nah, barakallahu fikum. Caranya nanti disebutkan situ, barakallahu fikum. Nanti kalau antum i'rab mansubun bi an mutmaratan. Mansubun bi an mutmaratan jawazan, atau mansubun bi an mutmaratan wujuban. Jadi antum sebutkan seperti itu nanti caranya ya. Nah, barakallahu fikum. Jangan langsung mansubun bi hatta, itu keliru. Atau mansubun bilam zuhud, keliru. Atau mansubun bi fa' sarwiyah, keliru. Atau mansubun bi wawil ma'iyah, keliru. Menurut pendapat yang sahih, ana menyebutkan pendapat yang sahih karena ada khilaf dalam hal ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau bagus sekali dan bijak, walaupun istilahnya kalau pakai kaidah tetap
Orang biasa milih kaidah yang benar. Beliau mengatakan idza ikhtalafa bainal basriyin wal kufiyin fattabi'il ashal, kata beliau. Kalau ada perselisihan antara ahlu Basrah dan ahlu Kufah, pilih yang paling mudah. Kalau orang kan kadang pilih, wah ini masuk dengan an ini, bukan ini masuk dengan apa? Dengan hatta ini, enggak ini masuk dengan an. Wah, ribut. Debat. Kalau beliau menganggap ini semuanya sama semuanya. Mansubun bi hatta, mudah kan? Mansubun bi lamukai, mudah kan? Mansubun lam juhud, langsungan itu maksudnya. Kalau beliau itu langsungan. Karena itu mudah daripada mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da. Tapi pendapat yang kuat justru itu gitu loh. Paham belum? Kalau yang ini mansubnya dengan an mutmaratan. Mutmarah itu disembunyikan annya. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menempuh cara yang paling mudah. Idza ikhtalafa baina al-basriyin wal kufiyin fattabi'il ashal li'annahu laisa amran syar'iyyan hatta tangdur wa tat'ab, kata beliau. Semaknanya itu. Disebutkan di dalam muqaddimah syarah Alfiyah terhadap syarah Alfiyah Ibnu Malik. Kata beliau, kalau ada perselisihan antara basriyin dan kufiyin, pilih yang paling mudah. Karena perselisihan dalam hal seperti ini bukan perkara yang syar'i, sehingga antum atau kita harus melihat dan capek. Yang benar jar atau khafat ini ya? Pas. Khafat yang benar, kan jar, ribut. Paham ya? Pilih yang mudah. Kalau antum bilang jar mudah, udah jar. Kalau antum bilang mudahnya khafat, ya khafat, selesai. Seperti ini pun, kalau antum cuma beda dalam i'rab, paham ya? Tapi tahu intinya dia mansub fi'ilnya, kemudian cara mengi'rabnya beda, itu enggak sampai merubah apa? Makna gitu loh. Paham ya? Dan bukan perkara syar'i ini. Antum jumpai dalam Al-Qur'an kalau antum mengi'rabnya misalkan na barakallahu fikum, ada dalam Al-Qur'an ayat yang mansub, antum bilang mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamuka, yang enggak masalah, boleh. Atau berapa mansubun bilamukai, langsungan, yang enggak ada iskal. Walaupun pendapat yang sahih pembagiannya seperti ini. Paham belum? Ini yang sebutkan biar nanti antum enggak bingung gitu. Kalau antum memilih yang mana bebas, al-amr wasi', perkaranya bebas. Cuman ana ngarahkan pendapat yang sahih bahwasanya apa? Penasab itu ada yang menasabkan dengan sendirinya, ada yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan. Yang dengan sendirinya 4 saja. An, lan, idan, kai. Mafhum? Ana ucapkan dengan sendirinya karena kalau antum mengi'rab langsung mansubun bi an, mansubun bi kai, mansubun bi idan, mansubun bil lan, tanpa ada lafaz an mutmaratan. Ini yang kita sebutkan baru bagian nomor 1. Bagian nomor 2 juga sama, cuma beda bentuknya saja. Antum bisa ngecek sendiri dalam artikel bagian itu, di bagian belakang ana sebutkan 2 bagian itu. Al-Kawakib fi bayal jawazim wa nawasib, di bagian belakang ana bikinkan 2 bagian. Biar antum bisa varian di situ, boleh ini, boleh satunya. Paham ya? Jadi fi'il mudhari' mansub itu dengan an. An dicabangkan. An yang dhahiratan, an yang mutmaratan. Belum? Ya seperti itu. Jadi nanti mansub dengan an. Mansub dengan an terbagi 2. An yang mutmaratan sama an yang dhahiratan. Seperti itu. Nah, kalau di sini ana bagian seperti ini biar mudah juga. Yang wujuban itu wajib sembunyikan. Contohnya, nah barakallahu fikum sumtu hatta taghrub asy-syams. Aku puasa sampai matahari terbenam. Taghrub di situ fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Pendapat yang sahih seperti itu. Tapi pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pilih yang paling mudah. Fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta. Udah mana kira-kira, Bang? Udah yang pertama atau yang kedua ini? Yang kedua. Dan antum milih bebas varian. Oh ya, dalam artian bagaimana? Antum taruhlah antum i'rabnya beda, tapi yang penting maknanya sama, ngubah itu loh. Itu enggak sampai mengeluarkan seorang dari Ahlussunnah itu loh. Paham ya? Masalah ini ya, ingat ya. Li'annahu laisa amran syar'iyyan hatta tangdur wa tat'ab, kata beliau. Beliau ngarahkan terbaik karena kadang orang kalau terlalu emosi dalam ini kan saudara tinggi gitu loh.
Paham ya? Maksudnya bisa naik darahnya. Marah-marah, hatta yang benar enggak. An mutmaratan. Silahkan. Cuman ana nyarankan yang pendapat sahih. Kalau hatta seperti ini, sumtu hatta taghruba syams, taghruba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Paham? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ana enggak sebutkan contohnya sini karena udah kita lewat jurumiyah. Antum dengar aja, nanti mungkin di sini sebutkan juga. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum misalkan. Dan tidak Allah Ta'ala akan mengadab mereka. Kalau antum jumain lam situ liyu'adzibahum, kok sebelumnya ada makan atau lam yakun, pastikan lam apa? Zuhud. Lam zuhud itu apa sih? Makana masbuqatan bimakana au lam yakunan itu. Lam yang didahului makana atau lam yakun. Makanallahu. Makana Zaidun liyadribak. Awal. Makana Zaidun liyadribak. Awal. Lamnya pastikan lam juhud. Antum bilang lam kai keliru. Lam ta'lil keliru. Kemudian lamul amr keliru juga. Paham ya? Terus apa? Lamul juhud. Tahunya dari mana? Didahului lafaz makana. Ini untuk memastikan ini. Paham belum? Yadriba apa Ustaz? I'rabnya Ustaz? Yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bilamul juhud. Pendapat yang mudah. Pendapat yang benar, yadriba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Paham? Karena aslinya ada an di sini, cuman enggak boleh ditampakkan. Tidak boleh mengalami apa? Penampakan situ, wajib disembunyikan wujuban. Aslinya kalau ditampakkan, cuman enggak boleh ya. Kalau ditampakkan aslinya makana Zaidun li an yadribak. Seakan-akan seperti itu. Cuman an ini enggak boleh ditampakkan wujuban. Paham? Ayo na'am. Terserah antum milih yang mana. Kalau ana milih pendapat yang sahih. Walaupun pendapat yang lebih mudah ada. Paham ya? Kalau antum terserah. Al-amr wasi', perkaranya bebas. Paham salah? Ayo na'am. Lam yakun Muhammadun liyakdziba. Lam yakun Muhammadun liyakdziba. Muhammad tidak mungkin sengaja berbuat dusta. Karena di sini nanti ada takdir muridan. Kalau makanan lam yakun pasti ada takdir muridan ini. Muridan ini sebagai khabar kananya. Takdirnya makana Zaidun muridan lidarbik. Ta'wil masdar ingat an harfun nasbin wa masdarin wastiqbalin. Kalau sudah antum dengan lafaz masdar, berarti fiilnya dengan alat yang sebelumnya dilebur jadi masdar. Tahu Pak dilebur? Campur aduk jadi masdar. Paham ya? Nah, jadi nanti takdirnya makana Zaidun muridan lidarbik. Paham ya? Wa makana Allahu liyu'adzibahum, makana Allahu muridan lita'dzibihim. 'Adzaba yu'adzibu ta'dziban. Paham caranya? Paham belum? Ada gambaran belum? Nanti akan disebutkan lagi. Ini sekedar gambaran global biar antum paham. Kalau untuk lamul juhud khusus, antum nanti kalau nakdirkan jangan lupa muridan ini. Ini takdirnya aja. Muridan untuk apa? Khobar kana yang dibuang. Dan untuk mengartikan juga kalau antum enggak tahu lafaz muridan ini ngartikan susah juga. Tapi kalau ada muridan artinya berarti makana Zaidun yadribak. Zaid itu tidaklah menginginkan untuk memukulmu. Zaid itu tidak ingin memukulmu itu maksudnya. Apa maksudnya? Na'am barakallahu fi. Kemudian berikutnya yang wujuban. Nah, setelah apa? Setelah au maknanya illa atau ila. Au ada memiliki dua makna, illa atau ila. La antadiranna Zaidan au yaji'a. Sungguh aku akan menunggu Zaid ila an yaji'a. Au di situ au yaji'a, aunya maknanya ila, bukan illa atau ila. Bedakan. Illa dan ila lain loh ya. Ila sampai. Sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Ketika dia datang, habis enggak waktu penungguannya? Ayo, makanya kaidahnya au yang maknanya ila idza kana
idza kana ma qabla al-wawi ma qabla al-au yang qadi syai'an fa syai'an. Kalau sebelum wawu, kalau sebelum au itu akan habis sedikit demi sedikit, maka itu maknanya ila. La antadiranna Zaidan au yaji'a. Sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Waktu penungguannya habis enggak kira-kira? Habis enggak kira? Habis, tapi sedikit demi sedikit sampai dia datang. Paham belum? Yang qadi maknanya yantahi, syai'an fa syai'an. Pahami baik-baik itu maknanya ila, pastikan sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Contoh yang lain, la astahilanna sa'ba au udrikal muna. Sungguh aku akan menganggap sesuatu yang sulit itu mudah sampai aku bisa meraih cita-citaku. Sampai aku bisa meraih angan-anganku. Nah, antum menganggap sesuatu yang sulit mudah itu habis sekaligus atau sedikit demi sedikit? Habisnya itu? Habis penganggapan itu sedikit demi sedikit atau langsung habis itu? Sedikit demi sedikit sampai antum bisa meraih cita-cita tadi itu. Berarti mana ila? Kalau yang mana illa idza kana ma ba'da, idza kana ma qabla au yantahi duf'atan wahidah. Kalau sebelum au itu habis sekaligus. Paham ya? Tidak beruntun dalam artian tidak bertahap sedikit demi sedikit tapi sekaligus habis, maka namanya illa. Contohnya apa? La aqtulannal kafira au yuslima. La aqtulannal kafira au yuslima, takdirnya sungguh aku akan bunuh orang kafir kecuali kalau dia masuk Islam. Jadi pembunuhan ini enggak ditunda-tunda, enggak diulur-ulur. Mau masuk Islam enggak? Mau. Dah, habis waktu pembunuhannya. Tapi kalau enggak mau masuk Islam, bunuh gitu loh maksudnya. Paham belum? Kalau yang pertama tadi, sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Kalau belum datang, ini tunggu terus. Sedikit demi sedikit habisnya waktu penungguan sampai dia datang. Bisa cerna? Paham belum Abdul Rahman? Kalau anda sudah paham, alhamdulillah. Anda sudah paham belum? Ya, dikondisikan. Itu makna au memiliki dua makna, illa atau ila. Antum paham enggak antum? Paham? Yang maknanya ila banyak sekali. Di antaranya pantun yang sering antum dengar itu, la astahilanna sa'ba au udrikal muna, faman qadatil amalu illa lis-sabiri. Sungguh aku akan menganggap sesuatu yang sulit dan mudah sampai aku bisa meraih cita-citaku. Dan suatu angan-angan atau cita-cita tidak akan teraih kecuali untuk orang yang sabar. Syahidnya yang pertama tadi, au udrika. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi makna ila. I'rabnya gitu aja i'rabnya. Enggak usah panjang lebar. Ya tapi direnungi karena ini menurut orang-orang yang kesulitan sulit, tapi padahal mudah. Paham ya? Nah, jadi memiliki berapa makna tadi au? Dua. Maknanya illa atau ila. Yang maknanya illa idza kana ma qabla au yantahi duf'atan wahidatan. Idza kana ma qabla au yantahi duf'atan wahidatan, itu maknanya illa. Anak dikte ya, latihan nulis enggak masalah ya. Enggak semua enggak tulis ini ya. Jadi idza kana ma qabla au yantahi duf'atan wahidatan. Artinya kalau sebelum au tersebut habis sekaligus tanpa penantian, tanpa penungguan, maka maknanya illa. Contohnya, la aqtulanna al-kafira au yuslima. Contohnya perhatikan nih. La aqtulanna al-kafira au yuslima. Sungguh aku akan membunuh orang kafir kecuali dia masuk Islam. Artinya gitu, bukan sampai masuk Islam. Paham belum? Illa artinya apa? Au artinya illa an yuslima. Paham? Yang maknanya illa sampai idza kana ma qabla au yantahi syai'an fa syai'an. Dikondisikan ini ya. Yang maknanya ila
Apa kaidahnya? Idza kana ma qabla au yantahi syai'an fa syai'an. Kalau yang sebelum au itu habis sedikit demi sedikit, belum, maka maknanya ila. Maknanya apa? Ila. Contohnya tadi itu, la antadhiranna Zaidan au yaji'a. Sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Penungguan ini akan habis atau tidak, alhamdulillah? Habisnya sekaligus atau sedikit demi sedikit? Syai'an fa syai'an. Ruwaidan fa ruwaid. Paham ya? Nah, maksudnya bagaimana? Sedikit demi sedikit. Akan habis sampai dia datang. Kalau belum datang habis enggak, Abdurrahman? Enggak habis. Beda sama yang pertama tadi. Yang mana illa. Sungguh aku akan bunuh orang kafir kecuali dia mau masuk Islam. Kalau enggak mau Islam, bunuh. Enggak ditunggu lagi gitu loh maksudnya. Bedanya itu. Barakallahu fikum itu maknanya apa? Au atau ila. I'rabnya juga sama. Fi'lun mudhari'un mansubun bi au, mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi makna illa. Itu aja. Yang keempat, setelah fa sababiyah. Fa sababiyah itu apa sih? Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa contohnya? Dzakir fatan jaha. Contohnya dzakir fatan jaha. Muraja'ahlah kamu. Misalnya dengan sebab murajaah tersebut kamu akan sukses, berhasil. Contohnya apa? Dzakir fi'il amr ya. Dzakir fatan jaha. Itu contoh untuk apa? Fa sababiyah. Dzakir fatan jaha. Muraja'ahlah kamu. Ingatlah pelajaranmu. Fatan jaha. Niscaya dengan sebab itu kamu akan sukses. Fatan jaha. Fa-nya fa apa? Fa sababiyah. Tanjaha apa i'rabnya Ustaz? Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyah. Nah, terus bagaimana tahunya kalau itu fa sababiyah? Nah, kaidahnya perhatikan baik-baik, antum catat tidak masalah. Fa sababiyah itu kaidahnya idza kana ma qabla al-fa sababan lima ba'daha. Idza kana ma qabla al-fa sababan lima ba'da. Apabila sebelum fa tersebut sebab untuk apa-apa yang setelah fa. Sebabnya kenapa orang berhasil sukses? Karena murajaah itu loh. Berarti murajaah sebelum fa itu. Paham belum? Paham belum ini? Kul fatashba'. Makanlah kamu, niscaya kamu akan kenyang. Sebabnya kenapa kenyang? Makan. Berarti makan itu sebab untuk yang setelah fa itu loh. Masuk belum ini? Alhamdulillah. Ayo. Bisa tersapi ini, Ihsan? Ya, namanya fa sababiyah. Kalau mengira bagaimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa sababiyah. Mafhum? Ini i'rab yang sahih. Kalau antum mau i'rab yang mudah, fi'lun mudhari'un mansubun ba'da fa'i sababiyah langsungan. Mafhum insyaallah? Yang berikutnya waul ma'iyah. Waul ma'iyah dhabitnya ketentuannya idza kana ma qabla al-wawi, idza kana ma qabla al-wawi musahiban lima ba'daha. Idza kana ma qabla al-wawi musahiban lima ba'daha. Artinya apabila sebelum wawu tersebut beriringan, sahiban beriringan ya. Apabila sebelum wawu tersebut, sebelum wawu tersebut beriringan dengan yang setelahnya. Paham ya? Apa contohnya? Tinggal diubah. Contoh tadi diubah kasih wawu. Paham ya? Apa artinya? Kul wa tashba'a. Kul wa tashba'a, ya. Kul wa tashba'a, makanlah. Bersamaan dengan makan tersebut kamu akan kenyang. Nah, ya berarti ma'iyah kan? Beriringan. Kalau dia enggak makan enggak kenyang. Faham maksudnya ini? Jadi dikondisikan. Nah, mau ma'iyah itu wawu yang menunjukkan kebersamaan. Bersamaan kamu makan, kamu akan kenyang.
Dzakir wa tanjaha. Dzakir wa tanjaha. Tinggal diubah aja. Murajaahlah kamu wa tanjaha. Beriringan bersamaan dengan murajaah tersebut kamu akan sukses. Paham belum ini? Berarti contohnya cuma satu tadi itu diubah ke fa sama waw boleh. Kalau fa berarti artinya sebab kamu makan kamu kenyang, sebab kamu murajaah kamu sukses. Cuman ini ganti wawu. Beriringan dengan kamu makan kamu akan kenyang. Beriringan dengan bersamaan beriringan sama ya, bersamaan beriringan dengan kamu murajaah kamu akan sukses. Gitu loh. Paham maksudnya? I'rabnya bagaimana i'rabnya? Dzakir wa tanjaha. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Selesai. Paham belum? Dalam hal ini ada berapa? Ada contoh yang bagus sekali. Yang contohnya bisa dibaca 3 bacaan. Apa contohnya yang masih ingat? Satu contoh bisa dibaca 3 bacaan. Adanya wawu sebelum fi'il tersebut. Ada yang ingat? La ta'kulis samaka wa tashraba al-labana. Jangan kamu makan ikan bersamaan minum susu. Bacaan yang kedua. La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Jangan kamu makan ikan dan kamu boleh minum susu. Dan minumlah susu. Paham ya? Yang ketiga, la taqulus samaka wa tashrabil labana. Jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Artinya beda semua tiga-tiganya itu. Pertama, kalau pakai wawu ma'iyah, perhatikan ya. Kalau pakai wawu ma'iyah bacanya tak tulis saja faedahnya, tebak-tebakan. Jadi orang itu biasanya mengembangkan bahasa Arab dengan tebak-tebakan. La ta'kuli as-samaka wa tashrabal laban. Tashraba bisa, tashrabu bisa, tashrabi bisa. Berarti ada berapa bacaan? 3 bacaan. Tashrabu bisa, tashraba bisa, tashrabi bisa. Nah, masing-masing beda artinya, beda solusinya. Kalau antum baca wa tashraba, perhatikan ya. Kalau antum baca tashraba wawunya ma'iyah. Paham? Kalau antum baca tashrabi wawunya atifah. Kalau antum baca tashrabi wawunya ibtidaiyah. Paham ya? Artinya la taqul samaka wa tashraba. Perhatikan artinya nih ya. Perhatikan kalau Anda baca tashraba artinya beda. La taqul samaka wa tashrabal labana. Jangan kamu makan ikan bersamaan minum susu. Ternyata disebutkan dalam hasyiah catatan kaki syarah qatur nada itu, menurut atiba para kedokteran, para dokter wallah alam juga belum pernah nyoba. Makan ikan bersamaan minum susu itu bisa membuat sakit gatal katanya. Semacam gatal itulah. Namanya juga belum pernah nyoba ya, yang jelas. Nah, mungkin yang punya alergi atau apa mungkin. Tapi kalau sampai disebutkan kedokteran itu berarti otomatis ya mungkin ada yang tajrubah yang mungkin secara praktek mungkin gitu loh ya. Tapi pakainya wawu ma'iyah, wa tashraba. Tashraba fi'il mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawin ma'iyah. Jangan kamu makan ikan bersamaan apa? Kamu minum susu. Larangannya itu makan bersamaan dengan minum susu, larangannya. Pertama, kalau antum baca tasrabu, la taqul samaka wa tasrabul labana, artinya kamu jangan makan ikan dan minumlah susu. Larangannya makan ikan, minum susunya dilarang enggak? Enggak dilarang. Kalau wa tasrabi, dua-duanya larang. Karena ma'tuf ke samaka. Oh ya. Nah. Jadi ma'tuf ke ta'kul apa? Ma'tufnya ke ta'kul, bukan samaka, ta'kul. La ta'kul lis-samaka wa tashrabil labana.
Lah majzum kok di kasrah Ustaz? Jangan gagal paham. Di kasrah itu karena tertemunya dua sukun. Takulis samaka. Asli takul itu aslinya. Karena bertemu dengan sukun, hurikat bil kasr. Mafhum sanan Bang? Kalau dibaca dengan kasrah, la takulis samaka wa tasrabil labana berarti apa? Jangan kamu makan ikan dan jangan pula minum susu, dilarang dua-duanya. Paham? Yang kita ambil syahidnya yang mana berarti? Wa tasroba. Kalau dibaca wa tasroba artinya apa tadi Hamdalah? La ta'kulus samaka wa tasroba labana. Artinya apa berarti? Bersamaan minum susu. Kalau dibaca wa tasrobu, la ta'kulus samaka wa tasrobul labana artinya apa? Artinya apa artinya? Larangannya berarti makan ikan atau minum susu larangannya? Makan ikan. Kalau wa tasrobi, la ta'kulus samaka wa tasrobil labana artinya apa? Jangan kamu makan ikan dan apa? Minum susu. Kalau wa tasrobi dan jangan minum susu. Artinya beda kan? Padahal kelihatannya doanya sama bentuknya. Untuk tebak-tebakan. Mungkin Anda punya teman, tebakin ini. Biasanya dulu untuk tebak-tebakan ini kalau belum paham ya bingung juga. Kalau sudah paham, bacanya wa tasrobu atau tasrobi atau wa tasroba. Wa tasrobu. Wa tasroba. Katakan boleh tiga-tiganya. Tasroba boleh, tasrobi bisa. Tasrobu juga bisa, tapi dengan solusi yang ana sebutkan nanti. Jangan antum lari dari solusinya. Loh kok bisa? Ya kayak gitu, enggak boleh. Jelaskan gitu loh. Nah, barakallahu fiik. Dah clear ya, itu yang wujuban, yang jawazan. Nah, ini kembali yang tak jelaskan ini masalah apa? Kembali ke jurumiyah ini. Mutamimahnya nanti kita baca. Karena untuk mengingatkan kembali. Yang jawazan ba'da lamukai. Jawazan maksudnya bagaimana jawazan? Boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Paham ya? Contohnya. Na'am barakallahu fiikum. Sini ya. Contohnya ji'tu. Aku datang li ata'allama. Aku tampakkan boleh ya an ata'allama. Makna jawazan itu boleh tampakkan, boleh sembunyikan. Jaza idharuhu wa jaza ikhfa'uhu. Boleh nampakkan, boleh sembunyikan. Ji'tu. Ji' fi'lun madin mabniyyun 'ala sukun ittisali bi dhamir raf'in mutaharikin wa ta'dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi raf'in fa'il. Paham ya? Secepat jangan i'rab antum paham? Paham antum? Ji fi'lun madhin mabniyyun 'ala sukun litisali bi dhamir mutaharrikin wa ta'dhamir muttasil min dhamm fi raf'in fa'il. Paham ya? Kondisikan. Fi raf'in apa? Fa'il. Dhamir muttasil mufasil? Muttasil. Kadang cepat enggak masalah ya. Li ata'allama lamnya ini kalau pakai ini li ata'allama lamnya lamukai, boleh lamukai, lamu ta'lil, lamul jarah sama semuanya. Silahkan, al-amr wasi'. Paham ya? Kenapa dinamakan lamu kai? Karena sama-sama dengan kai fid dalalati ala ta'lil. Limadha sumiyat bilamu kai li'annahu aw li'annaha syarakat. Na'am barakallahu fiikum kai fid dalalati ala ta'lil. Karena dia itu sama-sama berserikat dengan kai di dalam menunjukkan ta'lil sebab. Aku datang, sebabnya apa? Untuk belajar. Lah kok lamul jarah? Kenapa Ustaz lamul jarah? Antum ingat enggak? Ini adaan enggak di sini sebenarnya? Adaan enggak sebenarnya? Kalau adaan berarti takwil masdar. Takwil masdarnya kalau sebelumnya ada lamul jarah berarti nanti mengejarkan. Takdirnya ji'tu li ta'allumi. Paham? Aku datang untuk belajar. Sama enggak dengan ji'tu li ata'allama? Ya sama artinya. Paham belum? Makanya penamaan lamul jarah karena kalau ta'wil masdar majrur. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Kalau majrur ta'allumin.
Kalau seperti ini ada alnya, misalkan ji'tu li ta'allumi. Itu dari takwil. Lamnya lamul jarrah. Masuk enggak Abdullah? Masuk? Ayo, kondisikan. Kalau antum mengi'rab dengan i'rab yang sahih sesuai dengan pendapat yang benar, ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamukai. Lamukai sama enggak dengan lamu ta'lil? Sama. Sama enggak dalam jarrah? Tidak, beda. Paham ya? Sama. Cuman lamu ta'lil itu karena apa? Nama saja. Kalau ditampakkan seperti ini, ji'tu li an ata'allama, ini perlu an renungi. Kalau ditampakkan seperti ini kembali ke hukum asal, ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Nampaknya. Paham belum ini? Kalau nampak seperti ini antum enggak perlu an mutmaratan, enggak perlu nampak enggak? Kelihatan enggak, Abdurrahman? Ayo, jadi ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Kalau ditampakkan. Kalau disembunyikan baru fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan jawazan ba'da lamu kai. Kenapa kok dinamakan lamu kai ya? Karena sama-sama dengan kai. Ya. Yang menasabkan sendiri itu apa? Di dalam menunjukkan ta'lil. Ji'tu kai ata'allama, sama dengan ji'tu li ata'allama artinya. Paham belum? Naam. Mafhum soalnya ya? Jadi untuk yang menasabkan dengan sendirinya 4 saja. An, lan, idan, kai. Paham ya? Muhammadun an yadhhaba. Yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an gitu. Nah, barakallahu fikum. Muhammadun lan yadhhaba. Yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi lan. Idan, kalau idan enggak bisa langsungan. Harus ada kalam sebelumnya kalau idan. Karena idan adalah apa? Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Huruf jawaban, balasan dan menasabkan. Contohnya apa? Ya akhi, sa'azuruka ghadan insyaallah. Wahai saudaraku, aku akan mengunjungimu besok insyaallah. Idzan ukrimaka. Jika demikian aku akan memuliakanmu. Nah, pemuliaan ini sebagai jawaban plus balasan. Balasan apa? Ziarah tadi itu. Jadi enggak bisa langsungan. Idzan ukrimaka langsung ngomong itu enggak bisa. Nunggu dulu orang ngomong apa. Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan sungguh-sungguh dalam pelajaranku. Idzan tanjaha. Jika demikian kamu akan berhasil insyaallah. Ayo, berarti ada sebabnya. Paham? Jadi kalau idzan enggak bisa sendirian. Idzan harfun nasbin wa jawabin wa jazain. Mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Paham? Kai. Contohnya ini, ji'tu kai ata'allama. Aku datang untuk belajar. Ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Faham maksudnya ya? Itu semuanya kita lewati dalam jurumiyah, dikondisikan. Antum harus paham makna wujuban jawazan. Wujuban enggak boleh nampakkan an sama sekali. Walaupun antum bisa menampakkan tapi jangan ditampakkan. Tapi kalau dalam menjelaskan enggak masalah antum tampakkan biar orang tahu kalau aslinya ada an di situ. Cuman an yang di wujuban tersebut benar-benar wajib disembunyikan, jangan ditampakkan. Boleh ditampakkan kalau dalam rangka apa tadi? Dalam rangka apa menampakkan boleh tadi? Menjelaskan saja. Selain itu jangan tampakkan. Paham belum? Nah, karena wujuban. Kalau jawazan bebas, antum tampakkan. Mafi mani enggak ada larangan, antum enggak tampakkan, memang itu yang dibahas. Paham ya? Nah, tapi kalau tampakkan langsung masuknya an langsung. Mahfuz soalnya itulah seputar nawasib, mudah enggak sulit. Kalau antum masih kesulitan, artikel yang bagian kemarin antum baca bolak-balik, putar-putar, insyaallah bisa. Karena ana sudah ringkaskan itu, ana harapkan itu sudah ringkesan yang mewakili mulai jurumiyah sampai alfiyah. Mewakili global. Paham ya? Artikel yang sudah ana bagikan kemarin itu, nah barakallahu fiik masalah nawasib kamal jawazim clear di situ insyaallah. Paham ya? Kalau antum bisa menguasai walaupun setipis itu, enggak terlepas dari yang akan dipelajari. Kalau masih bingung, tapi kalau udah enggak bingung alhamdulillah. Paham ya? Kalau enggak bingung alhamdulillah. Jadi dari awal yang dijelaskan tadi itu sampai yang sekarang ini paham soalnya ya? Paham soalnya ya? Paham antum? Antum ada masuk? Ada yang iskal? Ada iskal? Antum paham? Ada masukan atau iskal atau gimana? Atau paham secara global? Paham soalnya? Antum paham? Alhamdulillah. Nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillah.